Kartosuwiryo itu lalu mendirikan Darul Islam yang kemudian bersambung menjadi perjuangan untuk mendirikan negara Islam Indonesia, yang kemudian ini terus masih ada ekor-ekornya sampai sekarang, sehingga ada ribut-ribut soal Panji Gumilang sekarang ini. Iya, itu sejarahnya dari situ. Jadi Panji Gumilang ini, saudara sekalian, dulu induknya adalah negara Islam Indonesia, merupakan organisasi tanpa bentuk, gerakan bawah tanah, tetapi sudah ada strukturnya. Ada syekh yang memimpin, kemudian ada gubernurnya, ada menterinya, ada bupatinya, ada camatnya. Nah, itu diketahui oleh pemerintah, sehingga pada awal tahun 70-an oleh pemerintah digalang. NII ini dipecah, yang satu untuk melawan yang lain. Itu operasi Ali Mortopo memang biasa begitu dulu ada komando jihad, ada orang dipancing untuk berkumpul, lalu disuruh membuat resolusi, disuruh buat pernyataan keras, lalu sudah itu ditangkap, lalu dicitrakan ada komando jihad. Sama NII ini dulu, ini saya dengar dari sumbernya langsung nih. Jadi NII itu dulu pemerintah tahu tuh bahwa NII itu masih hidup, sudah ditumpas di berbagai tempat, masih hidup, sehingga pemerintah lalu menggalang, kalau gitu diadu saja antara NII dengan NII. Maka dibentuklah NII yang ada tadi struktur pemerintahnya, yang kemudian dari NII ini salah satu wilayahnya itu Komandemen 9, itu yang sekarang menjadi Al Zaitun itu. Jadi sebenarnya itu bentukan pemerintah pada waktu itu, tapi sesudah kalau apa kira-kira kalau pakai sholawatnya orang NU itu mengadu NII dengan NII itu sama dengan sholawat asgil itu. Wa asgilil dzalimin bidzalimin. NII adu aja sama NII kan hancur sendiri, kira-kira begitu. Nah, saudara, kemudian sesudah merasa nyaman dengan pemerintah, merasa aman, kemudian Panji Gumilang ini memecahkan diri, menampilkan sosok Al-Zaitun yang seperti sekarang itu, tapi di balik ini latar belakang sejarahnya dan pengikut-pengikutnya itu masih banyak yang memang ideologinya NII. Nah, oleh sebab itu kalau saudara bertanya kepada saya, mau diapakan Al-Zaitun itu? Ada yang mengatakan, Pak, dibubarkan saja Pak itu. Itu berbahaya. Saudara, sampai sekarang pemerintah itu tidak pernah membubarkan pesantren. Dan saya berpikir kita jangan membuat presiden untuk membubarkan pesantren. Pesantren ngeruki yang melahirkan banyak teroris, mulai dari Abu Bakar Ba'asyir dan cabang-cabangnya itu, taruhlah disebut dihukum karena undang-undang terorisnya. Pesantrennya tidak dibubarkan. Karena begini, kalau kita membubarkan pesantren, nanti jadi presiden, suatu saat kalau ada orang lain yang berkuasa, visinya beda dengan kita, cara memandang Islam beda dengan kita, cara menghadapi negara beda dengan kita, bisa saja pesantren-pesantren kita yang dibubarkan. Oleh sebab itu kita berpikir tidak usah bubarkan pesantren. Terus gimana? Panji Gumilangnya itu, saudara, Panji Gumilangnya itu yang kita tindak secara hukum, bukan pesantrennya. Pesantren kita bina, karena secara resmi pesantren itu memang tidak pernah melahirkan teroris. Pesantren itu alumni-alumninya bagus, kurikulumnya juga bagus, tapi yang dibalik itu yang kita tindak. Apa yang kita tindak? Kalau yang dari pemerintah nih, yang dari pemerintah itu kita laporan tindak pidana saja. Kalau majelis ulama itu melaporkan penistaan agama, itu bukan pemerintah yang melaporkan. Kalau kita tindak pidana pencucian uang, pengumpulan uang diduga secara ilegal menurut saksi-saksi dan pelakunya,
yang itu kemudian disamarkan seakan-akan menjadi uang halal. Saudara, pesantren Az-Zaitun dengan Raden Panji Gumilang itu mempunyai 360 rekening bank. 145 rekening kami bekukan 2 hari yang lalu karena dugaan pencucian uang. Ada uang-uang masuk ke situ sangat mencurigakan dan dikeluarkan juga secara sangat mencurigakan. Kemarin kami menemukan 295 sertifikat tanah hak milik SHM. 295 yang SHM-nya atas nama Panji Gumilang, anak dan istrinya. Kita telisik ini dulu. Ini jangan-jangan pencucian uang, dan kita sudah sampaikan ke polisi. Kita tidak akan menindak pesantrennya, tapi kita akan menindak orangnya dalam tindak pidana. Pertama apa? Kalau pencucian uang, dana bos masuk ke rekening itu, mula-mula masuk ke institusi lalu berpindah ke orang tanpa pertanggungjawaban yang jelas menurut administrasi. Ada juga dana yang pengirimnya namanya Gubernur NII, masuk uang ke situ. Nah, itu semua yang seperti itu. Tanah-tanah juga, tanahnya tuh 1.300 hektar sudah kami temukan dalam sehari 295 sertifikat yang dicurigai juga itu berasal dari kekayaan yayasan yang masuk ke pribadi. Nah, dalam tindak pidana seperti ini kita coba gitu. Yang dilaporkan oleh masyarakat tentang penistaan atau penodaan agama, ya biar berproses. Polisi mempunyai ukuran-ukuran hukumnya sendiri gitu untuk menentukan itu.